Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak karakter, apa kabarmu hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Teman-teman, pada kesempatan kali ini Ibu Dama akan mengajak teman-teman untuk belajar ilmu sains mengenai makhluk hidup dan juga makhluk tak hidup. Seperti apa ya? Ini dia penjelasannya. Jam ini bergerak dan mengeluarkan suara. Apakah jam ini hidup? Makhluk hidup mengikuti 6 aturan ini. Yang pertama, makhluk hidup tumbuh. Seperti pada buah stroberi ini. Buah stroberi pertama dia berwarna hijau muda, lalu kemudian bertumbuh, berubah warna menjadi merah pucat. Dan yang terakhir, buah stroberi bertumbuh menjadi berwarna merah dan siap untuk dipanen. Yang kedua, makhluk hidup menggunakan energi, seperti anak kecil yang memerlukan energi pada saat menggigit makanannya. Yang ketiga, makhluk hidup membuat lebih dari jenisnya sendiri, seperti ibu monyet yang melahirkan anak monyet. Yang keempat, makhluk hidup terbuat dari sel, seperti pada gambar bawang merah ini. Bawang merah terbuat dari sel dan selnya itu berbentuk kotak. Yang kelima, makhluk hidup merespon, seperti seekor beruang yang tidur saat cuaca dingin. Yang keenam, makhluk hidup beradaptasi. Contohnya seperti bulu kelinci yang berubah menjadi berwarna putih pada saat musim dingin. Makhluk hidup adalah segala sesuatu yang sekarang hidup, seperti manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Makhluk hidup juga adalah segala sesuatu yang pernah hidup, seperti pada batang kayu ini. Batang kayu ini telah dipotong dan sudah tidak hidup lagi, tetapi dulunya adalah pohon hidup. Makhluk tak hidup. Makhluk tak hidup adalah segala sesuatu yang tidak pernah hidup, seperti batu, mainan, air, obeng, dan juga benda-benda yang lainnya. Masih banyak loh teman-teman. Ponsel ini tidak pernah hidup. Matahari juga tidak pernah hidup. Nah, sekarang coba teman-teman temukan makhluk hidup dan tak hidup pada gambar berikut ini. Jadi, makhluk hidup adalah segala sesuatu yang hidup sekarang atau yang dulu pernah hidup. Nah, sekarang Ibu Dama mau mencoba mengendarai sepeda motor yang termasuk makhluk tak hidup atau benda mati. Berikut seperti ini videonya. Nah, teman-teman, yang pertama Ibu Dama akan menyalakan dulu motornya. Jangan lupa ya untuk memakai masker saat kondisi seperti ini, oke? Kita hidupkan ya motornya. Nah, teman-teman, motor adalah makhluk tak hidup atau benda mati. Tetapi motor memiliki mesin penggerak untuk memfungsikan bagaimana motor itu berjalan atau bergerak dan mengeluarkan suara. Seperti pada jam beker tadi, teman-teman. Jam beker juga sama loh, memiliki mesin penggeraknya. Nah, selanjutnya Ibu Dama akan mengajak teman-teman untuk mengenal tumbuhan atau tanaman. Tanaman tumbuh di berbagai tempat. Ada yang di air, ada yang di pasir, dan juga ada yang di tanah yang sering kita temukan. Mereka bisa menjadi besar, bisa menjadi kecil,
Dan ada juga loh tumbuhan yang hidup di salju. Tanaman juga bisa tumbuh di tanah yang dingin, bisa tumbuh di tanah yang panas. Semua tanaman memerlukan sinar matahari. Sinar matahari membantu mereka untuk bertumbuh. Semua tanaman juga memerlukan air. Air membantu mereka untuk bertumbuh. Nah, sekarang Ibu Dama akan mengajak teman-teman untuk mengenal bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama ada akar. Akar berfungsi untuk menyerap air. Yang kedua ada batang. Batang membawa air ke daun. Daun mendapat sinar matahari dan bisa membuat makanan. Yang keempat ada buah. Di dalam buah mengandung biji. Yang kelima ada bunga. Bunga dapat membuat biji. Teman-teman, ternyata tanaman itu berfungsi loh untuk makhluk yang lainnya, seperti kudanil yang sedang makan rumput, kelinci yang sedang makan wortel, dan masih banyak yang lainnya. Nah, teman-teman, apakah teman-teman tahu bahwa tanaman itu bagus untuk dilihat dan ada juga loh tanaman yang bisa dimakan? Sekarang Ibu Dama akan mencoba bagaimana sih cara membuat atau menanam pohon toge dengan menggunakan biji kacang hijau. Mau tahu bagaimana cara prosesnya? Yuk kita simak video berikut ini. Oke teman-teman, di sini Ibu Dama akan mempraktekkan proses pertumbuhan makhluk hidup. Nah teman-teman, Ibu Dama di sini akan mencoba bagaimana sih pohon toge itu bisa tumbuh. Ini dia proses penanaman pohon togenya. Alat dan bahan yang Ibu Dama perlukan yaitu ada gelas aqua kosong tapi yang bersih ya. Ada 1 lembar kapas, boleh menggunakan kapas bunda, air putih, dan tidak lupa biji kacang hijaunya. Langkah yang pertama yaitu kita harus memastikan bahwa gelas aquanya itu benar-benar bersih ya teman-teman. Nah, langkah yang kedua yaitu kita masukkan kapasnya ke dalam gelas aquanya ya. Masukkannya yang rapi ya, kita simpan yang rapi. Sudah seperti ini. Langkah yang ketiga, kita masukkan beberapa biji kacang hijaunya. Nah, pluk 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 pluk. Oke. Dan langkah yang terakhir, kita masukkan air secukupnya ya, tidak usah banyak-banyak. Oke, seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita tunggu semalaman teman-teman agar pohon togenya tumbuh dan menjadi kecambah. Nah, setelah jadi seperti ini, kita tunggu 1 malam. Dalam proses 1 malam itu, pohon toge akan berbuah menjadi kecambah. Setelah menjadi kecambah, pohon toge akan tumbuh dengan baik. Kita tunggu ya. Nah, jika teman-teman sudah menunggu kurang lebih 1 minggu, pohon toge akan tumbuh dengan sempurna. Seperti ini teman-teman, daunnya sudah ada, batangnya sudah tinggi, akarnya juga sudah terlihat teman-teman. Wah, ternyata pohon toge juga memerlukan waktu ya untuk bertumbuh seperti manusia dan binatang. Nah, seperti ini teman-teman.
Nah, itu dia proses pertumbuhan tanaman toge dari biji kacang hijau. Teman-teman, ternyata tidak hanya manusia, tumbuhan pun sama memiliki proses pertumbuhan, dan itu yang dinamakan makhluk hidup. Nah, sekarang teman-teman boleh memilih video yang teman-teman sukai dari video ibu guru yang lainnya juga. Oke teman-teman, Ibu Dama mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.